LTPK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perkenalkan, saya Mateus Terong Tapoona, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Swasta Pancastia Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 12 IPS 2 dengan materi pokok teks cerita sejarah. Indikator pencapaian kompetensi adalah mengidentifikasi unsur dan kebahasan pada teks cerita sejarah. Berikut video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Mohon bimbingan, mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan agar kedepannya lebih baik dari hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Dipersilakan siapa? Ya, silakan Lili. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat waktu yang telah memberikan pada pagi hari ini. Kiranya sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Mohon Engkau membimbing ibu dan mengajar kami, Bapak. Siap belajar hari ini? Oh, siap. Siap ready dong. On the way belajar ya? Siap. Ya. Oke, meskipun jumlah kita ini kelihatannya banyak yang tidak hadir. Bapak presensi dulu boleh ya? Boleh. Oke. Dina Safira, Dwi Francisca Putri, Sakit ya, Pak? sakit. Lee Ketmin, Oh, hadir. alias Ahen. Siap. Ya. Hadir. Maria Agus Saputri Dewi, Natali Diamat Sorin. Oke Natali. Jadi hari ini memang beberapa teman kita tidak hadir, tapi kita mulai saja pembelajaran. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, saya mengajak kita untuk nyanyi bersama. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk aja, Pak. Ya, boleh gunakan gawai HP kalian untuk cari liriknya dulu. Lagunya judulnya Hanya Rindu, Agnes, sepupunya Bapak ya. Bisa, Pak. Siap. Silakan. Kalau suaranya jelek kira-kira ya hanya lip sync aja ya. Begitu kan istilah. Jangan merusak komat kami aja enggak apa-apa. Jadi lah ya. Dewasa. Siap? Sudah semua? Ada paket enggak nih? Ada? Ada, Pak. Wah, ternyata Waza tidak punya paket. Ayo dia turingkan dulu, Fian. Enggak nyambung, Pak. Atau gabung dengan Miko, Siap, sudah? Ready? Kita nyanyi ya? Siap nyanyi nggak nih? Siap. Siap. Wah, celap ya, hari ini kita pakai AC, angin cepoi-cepoi. Oke. Saat ku sendiri Nyanyi saja, santai. melihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan
hapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Nanti dengar suara Wasa ya. Wasa yang nyanyi. Siap Wasa? Enggak. Ya, dapat duit nanti. Kami tepuk tangan nanti. Tetap rendah hati, harus belajar. Apa yang Tuhan kasihkan. Iya kata, ya begitu lagu ini. Ada maksudnya. Jadi tayangan lagu ini mau mengarahkan kita ke pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini tentang teks cerita sejarah. Tahu sejarah? Kalau sejarah itu apa? Ada yang tahu? Ayo, ya Maria. Suatu kisah yang pernah terjadi, kayak itu tuh ada maknanya gitu, kayak bahasa khusus. Tepuk tangan Bu. Jadi, jawaban Maria, sejarah itu adalah suatu kisah yang terjadi yang memiliki makna. Betul ya Maria? Di ada yang lain sejarah. Ini kan jurusan IPS nih. Ilmu pengetahuan sosial, mata pelajaran umum itu salah satunya adalah sejarah. Sejarah itu apa? Masa lalu. Punya masa lalu dah nih. Gracio punya masa lalu. Tidak. Gracio, Bapak saya tidak punya masa lalu, saya hanya punya masa depan. Masa depan kamu yang mana? Ya tidak tahu juga Pak, belum ditemukan. Oke. Nah ini gambaran video untuk mengarahkan kita pada pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini adalah teks cerita sejarah. Ya, teks cerita sejarah itu mengisahkan tentang kejadian-kejadian pada masa lampau. Nanti seperti apa manfaatnya di akhir pembelajaran Bapak akan sampaikan mengapa dan perlu kita belajar tentang teks cerita sejarah. Oke, ini kan kelas 12 nih. Ini materinya banyak, ada teks cerita sejarah, ada teks editorial. Nanti kita akan buat teks cerita sejarah sendiri. Tentang apa? Ya bebas. Tentang bapakmu, tentang mama, tentang siapa saja yang kira-kira menginspirasi hidupmu bisa diceritakan. Jadi buatlah satu buah cerita teks sejarah. Tapi sebelum kita buat cerita, nanti kita akan menganalisis dulu. Bagaimana sih caranya kita buat teks cerita sejarah? Ya kita analisis dulu unsur-unsur atau isi di dalam teks cerita sejarah itu. Modelnya macam mana? Kalau tidak tahu isinya, bagaimana cara buatnya? Iya enggak? Ya kira-kira begitu. Oke, kita lanjut yaitu yang berikut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa setelah kita mempelajari teks cerita sejarah ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur kebahasaan
dari teks cerita sejarah. Saya ulangi bahwa kita duduk di sini untuk belajar teks cerita sejarah itu tujuannya adalah setelah kita belajar ini kita mampu menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dari teks cerita sejarah. Bisa kira-kira ya? Kalau ini kamu mampu untuk menganalisis, berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Tahu cara menganalisis kan? Ya, betul lah. Ya, sama kayak materi kelas 10 dulu, teks observasi, laporan hasil observasi, masih ingat nggak? Masih. Ya, kita mengamati apa misalnya? Pohon. Di dalam pohon pepaya ada daun, ada semua kita deskripsikan atau kita gambarkan dari batang pohon atau pohon pepaya itu sendiri. Nah, lanjut yang berikut. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah, sedangkan kompetensi indikator pencapaian pengetahuan adalah menganalisis struktur dan unsur-unsur dari isi teks cerita sejarah. Ya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan satu buah teks cerita sejarah yang tidak jauh dari tempat tinggal kantor. Kita lewat ke arah jembatan Kapuas, ada yang tahu ada patung apa di sana? Pangeran Kuning. Ada yang tahu cerita sejarahnya? Tidak tahu. Hanya tahu patungnya berwarna kuning ya. Gracio sering lewat nggak? Sering. Tapi nggak tahu sejarahnya macam mana. Nah ini berbahaya juga ini kalau tidak tahu sejarah daerah sendiri. Sekarang kita akan menyaksikan cerita Pangeran Kuning. Ya nanti kalau lewat sebentar di sana langsung tahu nih, benar kata Bapak tadi. Ternyata Pangeran Kuning itu ceritanya begini rupanya. Oke, silakan kita sama-sama menyimak cerita ini. Nanti setelah selesai disimak akan ada tanya jawab di antara kita mengenai teks cerita. Kamu boleh bertanya pada Bapak, saya juga boleh bertanya pada kamu. Boleh? Siap ya? Siap. Nice enggak? Siap. Peristiwa Tanah Tanjung merupakan sebuah tempat yang sangat berharga pada pusat pemerintahan di Kerajaan Sintang. Akibat dari masuknya pemerintahan Belanda yang menjadikan Tanah Tanjung sebagai tempat mendirikan benteng pertahanan. Dari itu mulainya sejarah perjuangan Pangeran Kuning yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Pangeran Kuning adalah seorang yang bijaksana, keteguhan dan keberaniannya rupanya sangat membantu perjuangannya melawan kolonialisme Belanda dan akhirnya membuahkan hasil. Prinsip yang dipegang teguh oleh Pangeran Kuning adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, menepati janji, dan seorang pangeran yang menduduki posisi sebagai wazir II di Kerajaan Sintang pada masa pemerintahan Pangeran Adipati Suryanegara. Ketokohan Pangeran Kuning bukan saja memiliki pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk hukum agama, akan tetapi sangat terampil pula dalam hukum adat, seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa Pangeran Kuning adalah seorang pahlawan yang besar yang sejak dalam pemerintahan Kerajaan Sintang sebagai orang yang tidak menerima kehadiran kolonial Belanda. Kenyataan itu dapat dibuktikan pada perlawanan-perlawanan beliau sejak Pangeran Kuning meninggalkan istana. Dengan demikian, tentulah beliau tidak akan melupakan tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan politik pemerintah di Kerajaan Sintang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Perang perlawanan terhadap kolonial Belanda ini dilakukan oleh Laskar Perlawanan di wilayah Sintang di bawah pimpinan Pangeran Kuning berlangsung kurang lebih 35 tahun antara 1822 hingga 1857 Masehi. Bukti-bukti peninggalan sejarah sebagai pusat telah musnah. Para pelaku sejarah sudah kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang tersisa hanyalah catatan atau manuskrip dan tempat bersejarah sebagai saksi bisu yang mampu mengungkapkan peristiwa perlawanan ke permukaan yang patriotik dan heroik pada zamannya. Tentang perlawanan dimaksudkan itu, pihak kolonial Belanda sendiri telah mengakuinya sebagaimana termuat di dalam laporannya
yaitu yang pertama di sebuah catatan Belanda pada tahun 1889, yang kedua di sebuah laporan dari Konsulat Jenderal Belanda pada tahun 1836. Dengan adanya pengakuan dari pemerintahan kolonial Belanda tersebut, berarti ada bukti tertulis yang tak terbantahkan tentang kebenaran, keberadaan, dan keabsahan perang melawan kolonialisme Belanda di wilayah Sintang pada masa itu. Di samping itu, memang tidak ada pemberontakan lain sebagai aksi perlawanan yang dimaksud yang terjadi pada kurun waktu dari tahun 1822 saat pemerintahan kolonial Belanda tiba di Sintang, dan pada tahun 1825 meletuslah gerakan perlawanan pertama kalinya yang dipimpin oleh Pangeran Kuning di Sintang, yang pada akhirnya sampai beliau wafat di tahun 1857. Perang terus berkecamuk sehingga keputusan Gubernur Jenderal Belanda dengan mengeluarkan pernyataan bahwa bagian Sintang pada tanggal 20 Desember 1896 berada dalam keadaan perang atau darurat. Setelah beliau wafat, aksi perlawanan tetap semarak, berkobar, dan berlanjut. Cukup? Sudah tahu kira-kira siapa tadi? Demikianlah saudara sejarah Kerajaan Sintang episode kedua kali ini. Nantikan pada episode selanjutnya. Ini episode pertama. Nanti kalau mau cari episode kedua seperti apa kisahnya, di YouTube tersedia. Oke? Ya. Siap. Ini kira-kira siapa yang mau ditanya? Tadi siapa tokoh yang diceritakan? Pangeran Kuning kan? Pangeran Kuning ini melakukan perlawanan dengan siapa? Ada buktinya? Ada. Mana buktinya? Apa buktinya? Bahwa ada pernyataan dari mana tadi? Dari konsultan Belanda mengatakan bahwa terjadi perang antara Sintang dengan kolonial Belanda pada tahun berapa ya? Berapa lama? 35 tahun. Bayangkan lamanya. Itu sampai kamu mau menikah itu tidak langsung punya anak. Lama, dari bayi sampai 35 tahun Belanda ada di Sintang. Betul tak? Betul. Ya, lama. Apa di akhir kisahnya itu seperti apa? Ya, akhirnya sampai Pangeran Kuning meninggal dunia. Tetapi perang terus berjalan nggak? Terus berlanjut. Perlawanan terus ya. Jadi orang tidak tinggal diam. Mengapa orang terus melawan? Ya, karena tidak mau dijajah dan meneruskan perjuangan dari Pangeran Kuning. Ini gambaran singkat tentang teks cerita sejarah. Saya akan menyampaikan tentang materi teks cerita sejarah. Seperti apa dia maknanya, mari kita perhatikan tayangan ini. Aman Niko, semangat ya Niko. Ya, Nikonya ada dua, ada Niko 1, ada Niko 2. Oke, ini bisa terbaca? Terlihat nggak? Terlihat ya? Ya. Pengertian teks cerita sejarah. Nah, daripada saya sendiri yang bicara, silahkan Ahem dibacakan dulu itu pengertian teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Pada dasarnya, hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis. Namun kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah untuk menghilangkan kekaburan yang rentan terjadi. Kita juga harus memahami apa itu teks sejarah. Oke, tepuk tangan dong.
pengertian teks cerita sejarah. Ini penjelasan dari saya, ya, teks cerita sejarah. Ya. Teks tahu ya? Tahu teks nggak? Teks berarti yang tertulis atau lisan? Tertulis ya? Baik. Cerita tahu ya? Tahu. Sejarah tahu? Sejarah itu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Kalau kita belajar sejarah itu artinya zaman di mana manusia sudah mengenal lambang-lambang dunia. Benar-benar terjadi di masa lampau. Cerita sejarah atau kejadian yang terjadi pada masa lampau yang kemudian diceritakan kembali oleh penulis dengan penambahan imajinasi ditambahkan oleh penulis di dalam teks cerita sejarah ini. Kira-kira sederhananya seperti ini, paham nggak? Paham ya teks cerita sejarah? Pangeran Kuning ada enggak? Ada. Kalau kita kaitkan dengan video tadi, bahwa Pangeran Kuning itu ada pembuktian, ada tempatnya, ada fotonya, namanya juga benar, Pangeran Kuning, tahunnya berapa lama, kapan dia meninggal, ada semua terbukti di sana. Wah, ini kalau Bapak salah ngomong kakak ya. Wah, nanti giliran kalau salah nanti saya blender. Ya. Oke. Nah, pemahaman tentang teks cerita sejarah sudah punya belum? Sudah ya? Ya. Yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, kenyataan, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan, dan tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada penambahan, jadi objektif sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan novel ya bebas sepenuhnya dalam gayanya penulis. Yang berikut, hubungan antar fakta satu dengan yang lain perlu direkonstruksi. Tahu rekonstruksi? Rekonstruksi dari kata replay, pengulangan. Ya, perlu ada rekonstruksi. Maka diciptakanlah film-film. Ya, film-film apa? Film-film apa? Kalau cerita sejarah. G30 SPKI misalnya, ada rekonstruksinya masuk. Tepuk tangan dong. Ada bagian kali rekonstruksi, jadi membangun ulang dari kata replay, pengulangan. Harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Punya hubungan antar pelaku kondisi situasi hidup pada zaman itu, kemudian dan keadaan masyarakat secara umum. Universal, novel pelaku atau tokoh, sedangkan situasi sosial masyarakat dapat berasal dari kebiasaan yang baik yang diturunkan terus-menerus sampai pada generasi yang berikutnya. Kayak kita sekarang musim apa namanya? Gawai. Itu adalah budaya, tradisi, kebiasaan. Bahwa itu baik, maka dilanjutkan terus sampai sekarang. Bahwa ketika dia berkelahi dengan dirinya sendiri, kadang-kadang dia mengekspresikan dengan memukul tembok. Mengapa kok tidak ada yang ganggu dia, tiba-tiba memukul tembok? Nah ini artinya terjadi ketidakharmonisan antara diri tokoh itu dengan dirinya sendiri. Hubungan sosial. Sampai di sini paham Natali? Paham. Keren Natali. Tangan terima Natali. Dan ini ada KPD-nya, KPD lembar karya peserta didik. Silakan dibaca dulu. Cerita sejarah itu, lalu pengerjaannya pada tabel yang telah tersedia di halaman sebelahnya itu. Di halaman sebelah. Jadi kamu cukup mengidentifikasi, oh ini orientasi, paragraf sekian sampai sekian adalah orientasi. Maka tugas Anda dalam kelompok adalah memahami apa itu. Oh, ini bagian orientasi misalnya paragraf 1, 2 maksudnya.
Kami kelompok tertutup presentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ini kan disuruh buat cari struktur, Menganalisis struktur. ya analisis struktur cerita Mangir kan. Nah, menurut kami bagian orientasi itu bagian paragraf 1 dan paragraf 2. Bagian paragraf ketiga yaitu teksnya berisi sebuah kapal beroda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam Ada kesulitan dalam menganalisis struktur teks. Ada kesulitan, sampaikan saja. Ada kesulitan? Kesulitan untuk berbicara. Gracio, ya, info gimana? Ada kesulitan. Ya, masa kesulitan untuk berbicara. Ada lagi? Kesulitan dalam mengidentifikasi, menganalisis struktur ini ada? Tidak ada. Kemudian pertanyaan saya, kita refleksi dulu. Apa kesulitan belajar pada hari ini? Apa? Natasha ada lagi? Menentukan paragraf karena teksnya panjang ya, jadi sulit untuk mengidentifikasi, betul lah? Ya. Tetapi untuk struktur sendiri paham, Satria? Struktur teks cerita sejarah paham? Paham, oke, mantap. Akhir siapa ya? Apa manfaatnya dari masa lalu ini? Yang pertama, bahwa mempelajari teks cerita sejarah ini kita mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi diri itu artinya bahwa kita mau mengetahui bahwa siapa saya, datang dari mana saya, siapa orang tua saya, apa latar belakang kehidupan kami, sehingga bergerak ke masa depan kita memiliki arah yang tepat karena bercermin pada masa lalu. Itu manfaat dari teks cerita sejarah. Bangsa ini menjadi maju karena bahwa sejarahnya zaman dulu adalah hidupnya sakit, supaya tidak menderita, tidak dijajah, bercermin pada masa lalu, pada cerita sejarah, maka bergerak ke depan mampu dengan baik mengidentifikasi. Demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasme kehadiran kita semua, kemudian semangat dalam belajar. Jangan lupa nanti pertemuan berikut kita akan belajar, karena tadi sudah menganalisis struktur. Pertemuan berikut kita akan mengonstruksi, membuat teks cerita sejarah. Siap ya? Siap. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta kerelaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Tadi Mary sudah, sekarang siapa? Satria. Ya, mantap. Cocok ayo. Silakan Satria, memimpin kita dalam doa. Mau berdiri boleh? Duduk ya Pak, duduk. Aduh, oke. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan doa pada tadi. Sekarang kami ingin pulang ke mana masing-masing sudi kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang. Hanya di doa anakku Yesus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Berdiri. Oh ya, berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Kembali kasih, luar biasa. Apa kabar? Masuk lagi.